Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. Untuk itu, ikuti sampai habis ya, agar kamu selalu update informasi mengenai saham. Oke, berita pertama kita akan ke Wall Street ya. Wall Streetnya jatuh nih, indeks S&P 500 turun 4 sesi secara beruntun, 4 hari berturut-turut dia turun ya. Dengan rincian nih, Dow Jones turun 1,05%, S&P turun 1,44%, dan Nasdaq turun dalam 2,07%. Sementara itu, kemarin data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis, mayoritas bursa Asia terperosok ke zona merah. Jadi nggak hanya Wall Street yang merembet ke Asia juga, bahkan juga ke IHSG. IHSG rontok berikut saham-saham yang banyak dijual asing. Urutan pertama yang paling banyak nilainya adalah BBJA, dijual oleh asing. Yang kedua adalah Telkom, kemudian ada BBNI, ada UNTR, BMRI, ASI, Adro, ADMR, Film, dan SCMA. Sementara itu ada juga loh saham-saham yang banyak ditada asing di tengah koreksi IHSG. Di antaranya adalah peringkat 10 besarnya pertama ada BNBR. Wow, BNBR nih masuk ya, yang di net buy oleh asing. Kemudian ada MDKA, Wins, Excel, SMGR, MTEK, ITMG, Unilever, INKP, dan ICBP. Nah, ini IMTEK-nya udah turun dalam banget berhari-hari, dan kemarin udah mulai ditampung asing. Hari ini walaupun IHSG terkoreksi, MTEK-nya dia naik 3% lebih tadi pagi. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hantu resesi kembali muncul, bursa Asia mulai terimbas. Jadi nggak hanya IHSG yang hari ini merah ya, hampir mayoritas dari bursa Asia anjlok nih. Dan seperti yang kita tahu, lanjutkan tren negatif, IHSG melemah di awal perdagangan. Hari ini merah lagi. Banyak sekali saham-saham yang merah ya, tuh masih turun ya, udah turun masih turun lagi lebih dalam. Tapi ada juga yang mulai rebound. Nah, bagaimana nih dengan komoditi? Yang pertama ada minyak. Harga minyak dunia anjlok ke 74,25 US dollar, level terendah tahun ini. Kemudian emas meski naik ya, walaupun nggak banyak naiknya, tapi harga emas tuh masih di bawah level psikologis. Dan sama halnya dengan CPO nih, CPO habis tenaga, habis terbang 3%, kini tiarap lagi. Jadi komoditi sudah capek terbang ya, udah pada turun sekarang. Tapi ini tidak dialami oleh harga batu bara ya. Harga batu baranya dia malah terbang nih sekarang, tembus 400 US dollar lagi. Oke, ngomongin soal batu bara ya, ini ada pertambangan dari UNTR ya. UNTR ini alat berat tapi dia juga ke pertambangan juga nih. Nah, UNTR melalui anak usaha membeli saham tambang dan smelter nikel senilai 4,279 triliun. Wow, ini nilai yang jumbo ya. UNTR melalui anak usahanya yaitu PT Danusa Tambang Nusantara atau biasa disebut dengan DTN akan membeli sebanyak 89% dari total saham PT Stargate Mineral Asia. Jadi setelah ini UNTR makin meluas nih usahanya ya, tidak hanya alat berat, tidak hanya tambang batu bara, namun nikel juga dan lain-lainnya. Oke, selamat buat UNTR. Kita selanjutnya ke pelayaran ya, kapal di Sochi. Naik minimalis laba Sochi kuartal 3 tercatat 8,69 juta US dollar. Nah, namun yang dimaksud naik minimalis di sini adalah dibandingkan dengan kuartal 2 tahun ini ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu tuh turun tipis malahan. Ini turun 3,12%. Nah, pendapatannya sebenarnya dia tuh melesat ya, 9,40% nih dari edisi yang sama di tahun lalu. Namun beban-beban ini membengkak nih, akhirnya jadi turun tipis di kuartal 3 tahun ini. Berikutnya kalau pelayaran kapal, kita jadi ingat perikanan ya. Ini ada emiten perikanan yaitu ASA atau Cilacap Fishing, di mana dia melangit ribuan persen labanya di kuartal 3. Saat ini labanya tembus 13,73 miliar rupiah. Angka ini tercatat naik 6.600% dari episode yang sama di tahun lalu. Dia yang cuma untungnya tipis ya, 198 juta, nggak sampai 200 juta. Selain laba bersihnya yang naik, ekuitasnya juga ikut naik nih dibandingkan tahun lalu. Kemudian untuk hutang liabilitasnya itu dia susut. Nah, ini kabar bagus ya untuk ASA. Nah, berikutnya kita ke sepatu ya. Sepatu dan sandalnya ada Bata, merek yang sudah dari zaman dahulu kala ini masih eksis ya, namun masih merugi nih saat ini.
Mulai terurai, rugi sepatu Bata kuartal 3 tersisa 20,33 miliar. Maksudnya ini dia ruginya tuh sudah berkurang ya, namun masih tercatat rugi. Belum bisa membalikkan dari rugi ke laba. Namun perbaikan kinerja ini cukup lumayan, dia udah menipis 73% banyak ya sebenarnya. Oke, semoga di kuartal berikutnya atau di tahun depan jadi semakin membaik nih kinerja dari Bata, karena masih banyak juga yang suka dengan model-model sepatu dan sandal Bata, masih banyak setia ya sebenarnya. Kita tinggalkan Bata, kita ke rumah sakit ya. Ada Metro Healthcare ya, jeblok nih, jadinya rugi deh 80,04 miliar di kuartal 3 tahun ini. Kerugian ini disebabkan oleh penurunan pendapatan ya. Penurunannya ini sampai 26% nih, menjadi 172 miliar saja. Ditambah lagi jumlah beban yang semakin meningkat nih, akhirnya nih sekarang jadi rugi. Nah, yang belum tahu nih untuk Care ya, Care ini merupakan grup yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan terpadu dan rumah sakit. Nah, ini yang biasa tahu nih RSIA Bunda Sejahtera di Tangerang. Nah, itu termasuk dari Care ya, termasuk emiten Care nih rumah sakitnya. Nah, saat ini perusahaan mengelola 7 rumah sakit di Tangerang, Jakarta, Cikarang, Cikupa, Mojosari, dan Sidoarjo, Jawa Timur ya. Ini berarti oke deh, semoga setelah ini makin banyak nih pasien memilih ya RSRC yang termasuk di grup Care ini ya, biar pendapatannya juga bisa pulih kembali nih. Nah, berikutnya kita ke sektor finansial. Yang pertama ada BFIN, emiten Jerry Eng dan Boy Thohir siap tebar dividen interim 421,1 miliar rupiah. Dividen ini dibagikan Rp28 nih per lembar saham, berarti 2.800 per lotnya. Jadi untuk dividen yieldnya ini 2,59% ya, sedangkan dividen payout ratio sebesar 25%. Untuk jadwalnya sebagai berikut. Hukum date-nya itu tanggal 14 Desember ya. Jadi yang nanti menghold saham BFIN ini sampai tanggal 14 nanti akan berhak mendapatkan dividennya. Nah, untuk walaupun udah dijual nih nanti setelah hukum date itu kan sehari setelahnya kan namanya ex date ya. Walaupun nanti ex dividennya itu dijual nggak masalah, nanti tetap mendapatkan dividen yang akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2022. Nah, berikutnya Amar nih, lepas 6,5 juta saham Bank Amar, Eka Banyuaji kantongi 2,5 miliar. Pantesan nih ya, saham Amar ARB beberapa kali turun ya sampai di bawah harga pelaksanaan reg isunya di 220 nih. Tapi yakin aja deh kalau saham yang udah murah ya sekelas Amar nanti juga pasti akan tampung. Ada yang tampung gede juga nih. Nah, berikutnya ada yang bagi dividen nih, ada TUWR, Sarana Menara menebar dividen Rp6 per lembar saham. Ini jadwalnya. Untuk jadwalnya, dividennya itu di tanggal 14 Desember. Sama nih kayak BFIN tadi ya, 14 Desember. Kemudian nanti pembayarannya itu tanggal 22 Desember 2022. Bareng-bareng nih ya, enak kalau punya beberapa saham ya yang sama-sama bareng dapat dividennya. Oke, berikutnya kita ke teknologi ya. Ada WIRG, di mana dua pemegang saham mayoritas WIRG lepas sahamnya. Makanya ini juga turunnya lumayan nih. Sempat naik tapi turun lagi nih. Dua pemegang saham yang dimaksud adalah PT Laut Biru Teknologi dan ada Angga Yuditama Putra. Ini juga kita harapkan ya nanti akan ditampung nih oleh para big money yang lain ya, biar sahamnya ngebul lagi ya. Oke, berikutnya kita ke konstruksi BUMN. Ada Wika. Wika bakal dapat suntikan PMN demi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nampaknya PMN ini masih dikucurkan ya untuk seperti Garuda, terutama konstruksi nih seperti WSKT, sekarang Wika gitu ya. Padahal beberapa bulan yang lalu dari Kementerian BUMN menyatakan tidak akan mengucurkan nih PMN sampai akhir tahun, nggak akan mengucurkan lagi. Baik, itu dia kabar emiten. Dan untuk yang terakhir ini kita memberikan sekumpulan kesimpulan nih dari aksi korporasi beberapa emiten. Nah, seperti yang pertama ada daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS. Ada BBTN, kemudian ada GTSI yang sama-sama dilakukan di Jakarta ya, di jam yang sama tapi tanggalnya berbeda nih, satunya Januari, satunya Desember. Nah, kemudian berikutnya ada daftar eksekusi waran BVICW ya, waran untuk menembus satu saham baru dengan harga Rp100. Tradingnya startnya hampir 19 Desember ya, hampir mau akhir bulan.
Dan ada juga yang akan membagikan dividen tadi tuh BFIN ya, kita sudah sampaikan tadi di berita. Ini juga ada kesimpulannya ya di grup kami Forum Trader dan Investor SFI di Telegram. Ada juga TWR yang tadi kita bahas ya. Nah, kemudian masih ada juga tambahan untuk yang RUPS, ada TPIA. Lalu ada daftar perusahaan yang akan melakukan reg issue, ada BVIC dan SMGR ya. Ini dilihat ya untuk new-nya itu berapa, old-nya berapa. Maksudnya adalah nanti saham berapa saham lama old, nanti akan diberikan saham reg yang new sekian. Jadi perbandingannya ada nih rasionya ya. Perlu dilihat ya, walaupun bagi trader itu juga harus tahu nih exit-nya tuh biasanya berlaku harga teoritis nih, harganya biasanya anjlok. Nah, itu ada caranya sendiri untuk bisa menghitung harga teoritis. Jadi kita tahu nih kapan kita beli dan jual di saat memanfaatkan aksi korporasi. Nah, nanti bisa dipelajari ya di komunitas Stock for Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.